Selamat sore bagi kita sekaliannya. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di tengah perhimpunan minggu ini dan memerintah di hati kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita, hidup rohani kita ini dipimpin sampai kepada penyembahan yang sempurna. Puji Tuhan, berada pada puncak yang tertinggi. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet itu Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, haleluya. Sore ini oleh karena perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita akan memasuki perikop yang baru, perikop yang kedua dari Wahyu 12. Puji Tuhan, haleluya. Wahyu 12 ayat 7 bagian A saja, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Naga dikalahkan. Puji Tuhan. Maka timbullah peperangan di sorga. Ya. Diawali dengan ayat 7a. Diawali dengan ayat 7a, maka timbullah peperangan di surga. Maka timbullah peperangan di surga. Puji Tuhan. Saudara, kalimat ini menjelaskan kepada kita suatu kenyataan yang tak terduga terjadi di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Suatu kenyataan yang tak terduga terjadi di dalam kerajaan surga. Berkaitan dengan itu, Wahyu pasal yang keempat, Wahyu pasal yang keempat ayat 2. Demikian firman Tuhan. Iya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Silakan. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, Ya. sebuah takhta terdiri di sorga, Ya. dan di takhta itu duduk seorang. Puji Tuhan. Sebuah tata terdiri di surga. Sebuah tata terdiri di surga. Saudaraku, seindah-indahnya kerajaan surga atau semegah-megahnya kerajaan surga tidak menjadi berarti jika sebuah tahta tidak terdiri di surga. Tidak ada artinya surga, sekalipun begitu indah dan megah, jikalau sebuah tahta tidak terdiri di surga. Demikian juga dengan kehidupan manusia, sekalipun dalam kemewahan dunia yang dia miliki, oleh karena harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan yang dia miliki, hidupnya tidak akan menjadi berarti di mata Tuhan, jikalau Allah tidak bertahta dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pada ayat 2 tadi sudah dibaca, juga di situ dikatakan, dan di tahta itu duduk seorang. Dan di tahta itu duduk seorang. Puji Tuhan. Marilah kita lihat tahta Allah. Di atas tahta itu duduk seorang. Yesaya pasal yang ke-9. Itu harus kita pahami, saudara. Seindah-indah kerajaan surga tidak ada artinya keindahan surga itu kalau sebuah tahta tidak terdiri dalamnya. Demikian juga keindahan manusia, kemegahan manusia, oleh karena memiliki harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan yang dia miliki di dunia ini, tidak ada artinya kalau Allah tidak bertahta di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Kelahiran Raja Damai. Puji Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jelas itu pribadi Yesus. Terus seorang putra telah diberikan untuk kita. Puji Tuhan, diberikan untuk kita. Biar dia menjadi milik kita. Dengan lain kata, bertahta di hati kita. Terus lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan berarti dia seorang pemimpin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin. Terus dan namanya disebutkan orang
penasihat ajaib, Ya. Allah yang perkasa, Terus Bapa yang kekal, juga Raja damai. Raja damai. Terus ayat 6. Besar kekuasaannya, Ya. dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan Terus di atas tahta Daud, Ya, dan di dalam atas kerajaannya. tata Daud di dalam kerajaan sorga. Terus Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya Ya. dengan keadilan dan kebenaran. Puji dari Tuhan. sekarang sampai selama-lamanya. titik sampai di situ saja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena dasar dari kerajaan surga adalah kebenaran dan keadilan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sebuah tata terdiri di dalam surga. Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kolose pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada keadilan. Jadi kalau surga, keindahan surga tanpa sebuah tahta terdiri di surga, tanpa damai sejahtera, tanpa kebenaran, tanpa keadilan, tidak ada artinya surga. Demikian juga manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 15. Jadi jangan keliru kita dalam mengikuti Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Amin. Amin. Ulangi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Puji Tuhan. Terus. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya. Dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Tujuannya demi terwujudnya kesatuan tubuh. Persamaannya ibadah ataupun hidup rohani kita akan dipimpin sampai kepada puncaknya, yaitu doa penyembahan. Kalau ada damai sejahtera di dalam nikah rumah tangga, ada damai sejahtera dalam hubungan intim kita dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan memimpin hidup rohani kita sampai kepada puncaknya, yaitu doa penyembahan. Jadi puncak ibadah bukan ibadah raya minggu, bukan ibadah pendalaman Alkitab, tetapi doa penyembahan. Dan Tuhan sedang berusaha untuk memimpin kehidupan kita sampai kepada doa penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sebab itu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita masing-masing. Memerintah di dalam nikah dan rumah tangga kita. Supaya memimpin hidup rohani kita sampai kepada puncaknya doa penyembahan. Puncak ibadah bukan raya minggu, bukan pendalaman Alkitab, tetapi doa penyembahan. Bagaikan asap dupa yang naik di hadirat Tuhan, menembusi tata Allah, berjumpa dengan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Contoh orang-orang Majus dipimpin oleh bintang timur sampai kepada penyembahan yang benar. Di dalam Injil Matius pasal yang kedua tentang kelahiran Yesus, contoh orang-orang Majus dipimpin oleh bintang timur sampai kepada penyembahan yang benar. Sebaliknya, Herodes hidup dalam penyembahan yang palsu, sebab damai sejahtera Kristus tidak memerintah dalam hidupnya. Hidup dalam penyembahan yang palsu, karena damai sejahtera Kristus tidak memerintah dalam hidupnya. Memang dia memerintahkan orang Majus itu dan berkata, kalau engkau sudah melihat dan mengetahui keberadaan anak itu, katakan supaya saya juga menyembah. Tapi sebetulnya itu penyembahan palsu. Mengapa demikian? Karena damai sejahtera Kristus tidak memerintah di dalam hatinya, tidak memerintah dalam nikah. Itu penyembahan palsu. Amin, saudaraku. Orang-orang Majus adalah gambaran dari 3 manusia ilahi yang terangkat hidup-hidup ke surga. Itu dapat dilihat dari apa yang mereka persembahkan saat mereka sudah menemukan Yesus yang dilahirkan itu. Di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11, ada 3 hal yang mereka persembahkan, 1 emas, 2 kemenyan, 3 mur. Puji Tuhan.
Emas sama dengan kemurnian. Itu berbicara tentang emas, itu selalu berbicara tentang kemurnian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau emas dilemparkan ke dalam api, ujian, cobaan, semakin diuji, semakin murni hidup rohaninya. Jadi jangan kecil hati, jangan kecewa. Kalau ekonomi kita saat ini sedang merosot, keuangan sedang merosot, karena wabah corona ini, tidak perlu kecil hati. Justru dalam ujian itu akan tampak kemurnian di dalam hal kita mengikuti Tuhan. Itu emas, kemurnian. Menunjuk firman Allah. Menunjuk firman Allah. Menunjuk firman Allah. Firman Allah itu murni, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Merupakan bayangan dari Musa. Itu salah satu dari 3 manusia ilahi yang diangkat ke surga selain pribadi Yesus. Puji Tuhan. Kemudian yang dipersembahkan kedua, kemenyan, sama dengan penyembahan. Asap dupa kemenyan itu naik di hadirat Tuhan, itu merupakan penyembahan. Jelas itu menunjuk kasih Allah. Kasih Allah. Bayangan dari Henok. Bayangan dari Henok. Inilah manusia pertama, manusia ilahi yang terangkat naik ke surga. Kemudian mur, minyak mur sama dengan urapan menunjuk Roh El Kudus, bayangan dari Elia. Sebab itu kenaikan Elia itu dengan kereta api. Dengan kereta api disaksikan oleh Elisa. Amin, saudaraku. Kereta api itu berbicara tentang Roh El Kudus. Kereta berapi. Puji Tuhan. Nah, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kita, dan ini juga tentu harapan Tuhan, supaya kita semua menjadi manusia ilahi. Biarlah kiranya tata Allah ada di dalam kerajaan surga. Biarlah kiranya Allah bertahta dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera Kristus memerintah di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan memimpin kehidupan rohani kita sampai kepada penyembahan. Sampai pada akhirnya kehidupan kita sama seperti 3 manusia ilahi, Henok, Musa, dan Elia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali untuk melihat Wahyu 12 ayat 17, ayat 7 sampai 8 tadi. Puji Tuhan. Bagian Wahyu 12 ayat 7 bagian A saya sudah sampaikan, puji Tuhan, dan kita sudah melihat walaupun secara singkat saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dalam pemaparan ini kita diberkati, firman itu mendarah daging dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Kembali kita perhatikan Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan, naga dikalahkan. Ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Puji Tuhan, telah diterangkan bagian B. Terus? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Terus? Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, terus? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Puji Tuhan. Di sini kita melihat malaikat Mikael berhadapan atau berperang melawan naga itu. Puji Tuhan. Berperang melawan naga itu. Mikael dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Demikian juga naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Tetapi naga itu dan malaikat-malaikatnya tidak dapat bertahan. Dengan kata lain, mengalami kekalahan telak. Puji Tuhan, mereka mengalami kekalahan telak. Sehingga mereka tidak mendapat tempat lagi di dalam kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Jadi Mikael berperang melawan naga. Mikael dibantu dengan malaikat-malaikatnya. Demikian juga naga dibantu dengan malaikat-malaikatnya. Tetapi naga itu dikalahkan oleh Mikael. Sehingga naga itu tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan.
Haleluya. Itu sebabnya ayat 7 bagian A ini sungguh-sungguh membuat kita terkejut. Seolah-olah suasana surga itu tidak ada damai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berkaitan dengan itu, hal senada dialami oleh 70 murid-murid di bumi. Hal yang senada terjadi di bumi dialami oleh 70 murid-murid. Injil Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Baca. Hal yang senada dialami oleh 70 murid-murid di bumi ini. Puji Tuhan. Tadi di surga, sekarang hal yang senada di bumi, 70 murid-murid mengalaminya. Lukas 10 ayat 17 sampai 19, baca. Demikian firman Tuhan. Terus? Kembalinya ke 70 murid. Iya. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Ya. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Puji Tuhan. Pengakuan 70 murid-murid, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Puji Tuhan. Pengakuan 70 murid-murid, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kemudian di sisi lain, Yesus sendiri mengakui dan berkata kepada murid-murid, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tanpa dipungkiri hal itu terjadi karena Tuhan yang memberi kuasa kepada mereka, kepada murid-murid. Amin, saudaraku. Hal itu memang terjadi. Musuh, setan sudah ditaklukkan. Tetapi karena Tuhanlah yang memberi kuasa kepada mereka, Tuhanlah yang memberi kuasa kepada 70 murid-murid. Puji Tuhan. Ayat 20. Namun demikian, Ya. janganlah bersukacita, Ya. karena roh-roh itu takluk kepadamu. Puji Tuhan. Namun Yesus kembali berkata kepada 70 murid-murid, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Puji Tuhan. Pendeknya yang terpenting di sini ialah nama kita terdaftar di sorga. Seorang utusan Tuhan, seorang hamba Tuhan di tengah ibadah dan pelayanannya, pasti Tuhan sertai dengan kuasa sehingga setan pun dikalahkan. Tetapi bukan menjadi suatu tolak ukur di dalam hal kebahagiaan yang sempurna, atau bukan menjadi suatu tolak ukur untuk kita bisa dapat masuk surga. Sebab itu Yesus berkata, berbahagialah kalau namamu terdaftar di surga. Itu jauh lebih penting. Tidak salah di tengah ibadah pelayanan seorang hamba Tuhan mengadakan demonstrasi, mengusir setan dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu dia masuk surga, karena hari esok dia harus tetap memikul salibnya. Manakala dia lemparkan salibnya, ya binasa. Berbahagialah, yang terpenting, berbahagialah kalau namamu terdaftar di surga. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Marilah kita bandingkan dengan Injil Matius 7. Ini seringkali menjadi berkat bagi kita di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ya, berseru kepada Tuhan. Apa kata mereka? Orang banyak itu, Tuhan, Tuhan, Ya. bukankah kami bernubuat demi namamu mereka berkata, Tuhan, kami ini sudah bernubuat loh demi namamu. Terus, dan mengusir setan demi namamu, kami ini sudah mengusir setan loh demi namamu. Terus, dan mengadakan banyak mukjizat demi kami namamu ini juga. sudah mengadakan banyak mukjizat loh demi namamu. Puji Tuhan.
Haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, lihat, di hari-hari terakhir akan terjadi kekeliruan yang besar. Sebab di sini kita melihat hamba-hamba Tuhan mengukur kerajaan sorga dengan perbuatannya. Mengukur kerajaan sorga dengan perbuatannya. Mereka berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi seolah-olah kerajaan surga itu diukur dari perbuatannya. Seolah-olah untuk masuk dalam kerajaan surga itu diukur dari perbuatannya. Pelayanannya, seolah-olah itu menjadi tolak ukurnya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Sebab hamba-hamba Tuhan itu mengukur kerajaan surga dengan perbuatannya, antara lain, satu, mengusir setan demi nama Tuhan. Kemudian hamba-hamba Tuhan tersebut bernubuat demi nama Tuhan. Yang ketiga, hamba-hamba Tuhan tersebut mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Haleluya. Sehingga dengan perbuatan ini, dengan pelayanan ini, mereka merasa bahwa mereka berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Dapat dipahami, saudaraku? Itu sebabnya tadi di atas tadi Yesus berkata, memang setan sudah ditaklukkan. Saya sendiri melihat setan sudah takluk, dilemparkan ke bumi seperti kilat yang memancar. Memang karena Tuhan yang memberi kuasa. Tetapi Yesus kembali berkata, berbahagialah kalau namamu terdaftar di surga. Jadi mengusir setan bukan menjadi tolak ukur supaya seseorang atau hamba Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Itu bukan tolak ukur, itu kekeliruan yang besar yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Kalau hamba Tuhan mengadopsi pengertian semacam ini, bagaimana hidup sidang jemaat? Bagaimana masa depan sidang jemaat? Sudah pasti sama-sama binasa. Sebab itu jangan keliru di dalam hal mengikuti Tuhan. Jangan keliru pengertian kita tidak boleh keliru tentang kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa jawab Yesus kepada mereka yang sudah melakukan 3 perkara ajaib terus? Dan berkata, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Apalagi yang dikatakan Yesus berikutnya? Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, saudara. Sudah melakukan 3 perbuatan ajaib, tetapi justru Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Selanjutnya Yesus kembali berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuatkan kejahatan. Pembuat kejahatan. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rumah Tuhan, sibuk mengadakan 3 perkara ajaib ini, termasuk hanya sibuk mengadakan pengusiran setan di tengah ibadah dan pelayanannya, tetapi salib Kristus, salib di Golgota diabaikan di tengah ibadah dan pelayanan, maka dia itu adalah hamba Tuhan, 1, yang tidak dikenal oleh Tuhan, 2, pembuat kejahatan. Saliblah yang membuat damai. Biar mukjizat terjadi 100 kali, 1.000.000 kali depan mata, yang sakit sembuh, setan diusir. Kalau hamba Tuhan tidak mau pikul salibnya, tidak ada damai di situ. Sakit sembuh, tapi damai tidak ada. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Jadi kalau hamba Tuhan tidak menyangkal diri dan tidak memikul salibnya, di tengah ibadah dan pelayanan, itu adalah pembuat kejahatan.
Imam-imam juga kalau tidak menyangkal hatinya yang keras itu di tengah ibadah dan pelayanan, dia pasti menimbulkan keonaran di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak memberi damai sejahtera. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan ini dengan baik. Lahir batin. Lahir batin, saudara. Di Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Mari kita lihat buktinya berikutnya. Ayat 23. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Ya, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan lalu berkata Tuhan. Setiap saat lalu berkata kembali Tuhan. Dan terus menerus berkata Tuhan. Atau mengadakan 3 perkara ajaib tadi. Mulai dari bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Bukan itu ukuran untuk masuk surga. Ukurannya adalah melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku ukuran yang di surga. untuk masuk surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Banyak orang Kristen anak Tuhan keliru. Dia pikir dengan mengadakan mujizat lalu dia masuk surga. Salah. Dia kira dengan bangunan mewah lalu dia masuk surga. Salah. Dia kira dengan jemaat yang banyak puluhan ribu lalu masuk surga. Salah. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah Bapa, dialah yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi tepat seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Memang saya sudah melihat setan dikalahkan seperti kilat jatuh dari langit. Tetapi jangan bersukacita. Berbahagialah kalau namamu terdaftar di surga. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Ikut Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mau masuk surga? Ikutlah dengan apa yang Tuhan, dengan caranya Tuhan. Jangan caranya hamba Tuhan. Cara hamba Tuhan bisa dengan politik, bisa dengan logika, bisa dengan keinginan dagingnya, perasaannya. Ikuti Tuhan dengan cara Tuhan. Sidang jemaat juga tidak boleh mengikuti Tuhan dengan caranya, dengan menurut keinginannya, seleranya, tidak boleh. Boleh silakan, tapi ujungnya maut. Dapat dipahami saudaraku, puji Tuhan. Nah, kita diluruskan oleh Tuhan. Jadi tolak ukur untuk masuk dalam kerajaan surga, melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sekarang kita akan melihat kehendak Allah Bapa di surga. Matius pasal 26. Ini merupakan ayat-ayat yang seringkali memberkati kehidupan kita masing-masing. Matius 26 ayat 42. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Puji Tuhan. Terus katanya, ya Bapa-Ku. Ya Bapa-Ku. Yesus berkata kepada Allah, ya Bapa-Ku. Dalam doanya Yesus berkata, ya Bapa-Ku. Terus, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, terus jadilah kehendak-Mu. Yesus telah meminum cawan Allah, anggur asam, sehingga dengan demikian jadilah kehendak Allah, atau kehendak Allah terlaksana olehnya. Minum cawan Allah artinya dengan rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Loh, dia menderita karena dosa manusia, bukan karena dosanya. Itulah minum anggur, meminum cawan Allah, minum anggur asam. Rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi menderita karena dosa orang lain, menderita karena kesalahan orang lain. Puji Tuhan. Memang sebagai seorang suami harus bertanggung jawab. Rela menderita karena kesalahan keluarganya,
Sebaliknya juga istri rela menanggung penderitaan karena kesalahan suami dan anak. Sebaliknya juga anak-anak rela menderita karena kesalahan orang tuanya, bisa saja. Dengan demikian, jadilah kehendak Allah atau kehendak Allah terlaksana. Kalau Yesus tidak minum cawan Allah, maka kehendak Allah tidak terlaksana. Kalau Yesus tidak menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib, kehendak Allah, rencana Allah buyar sama sekali. Tanpa salib, rencana Allah tidak terlaksana, kehendak Allah tidak terlaksana. Maka sidang saya dan sidang jemaat maupun anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, seharusnya salib itu tidak asing bagi kita. Seharusnya salib itu sudah menyatu dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus mengena dengan darah salib Kristus. Tidak boleh menghindar dari salib. Sebab itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dan jalan itu selalu terkait dengan pintu. Kalau kita melihat dalam Injil Matius juga. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu di dalam tabernakel, di situ terdapat 3 pintu. Yang pertama sekali, pintu gerbang, berarti menerima Yesus, percaya, yakin. Selanjutnya berada di daerah halaman, terdapat 2 alat, mezbah korban bakaran, menunjuk pertobatan. Orang yang bertobat pasti memikul salibnya, menyalip 2 tangan, menyalip 2 kaki, dan hatinya. Lalu lanjut dengan kolam pembasuhan. Itu berbicara tentang baptisan Kristus, mati dan bangkit sampai lahir baru. Lalu untuk masuk dalam ruangan suci, puji Tuhan, harus terlebih dahulu melewati pintu kemah, kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Untuk bisa mengerjakan 3 macam alat di dalamnya. 1, meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mezbah dupa. Untuk bisa mengerjakan 3 macam alat di dalamnya. Yang juga merupakan berbicara tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Meja roti, ketekunan dalam ibadah pendalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai kesaksian. Mezbah dupa, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan. Nah, untuk layak masuk dalam ruangan suci dan memperhatikan 3 alat, harus penuh dengan Roh Kudus. Imam-imam harus penuh dengan Roh Kudus. Imam-imam tidak boleh menuruti keinginan daging. Itu yang memadamkan Roh Kudus. Tidak boleh menuruti hati yang keras. Tidak boleh bertahan dengan kekerasan hati. Supaya di dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak ada kemunafikan. Barulah pintu yang ketiga, yang terakhir disebut juga dengan tirai. Itulah tubuh Yesus yang dirobek dari atas sampai ke bawah. Jadi kerobekan daging itu dari atas ke bawah bukan bentuk horizontal. Kalau bentuk horizontal sudah robek, tapi bagian atas, bagian bawah masih mengganjal, belum tentu bisa masuk. Tapi perobekan itu dari atas sampai ke bawah. Sehingga kita boleh berada di dalam ruangan maha suci, tempat kudus. Puji Tuhan. Berbicara tentang 2 hal. 1, tata Allah atau ibadah dan pelayanan. 2, nikah suci. Puji Tuhan. Jadi untuk sampai kepada kesempurnaan itu melalui jalan yang terkait dengan pintu. Puji Tuhan. Lebarlah jalan menuju kebinasaan, tetapi sesaklah pintu untuk beroleh keselamatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, jangan keliru di dalam hal mengikuti Tuhan. Ikuti
cara Tuhan. Jangan ikuti keinginan sendiri. Karena kalau kita mengikuti keinginan sendiri akan berujung kepada maut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi Yesus harus minum, coba baca ayat 42 kembali. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya. Katanya, "Ya Bapakku." Ya Bapakku. Menunjukkan, ya Bapakku. Menunjukkan bahwa Yesus sebagai anak dengar-dengaran kepada Bapa. Puji Tuhan. Seorang utusan juga harus dengar-dengaran. Tidak boleh keras hati. Tidak boleh pura-pura dengar-dengaran. Harus dengar-dengaran yang tulus, murni. Puji Tuhan. Selanjutnya, setelah dengar-dengaran, terus? Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Cawan ini tidak mungkin lalu. Sebab itu, terus? Kecuali apabila aku meminumnya. Mau tidak mau, Yesus harus minum cawan Allah. Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dia harus menderita karena dosa orang lain, manusia. Dengan demikianlah, terus? Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Allah. Jadi kalau hanya mengadakan 3 perkara ajaib tadi, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, kemudian mengadakan banyak mukjizat, tetapi salib diabaikan, sama dengan hamba Tuhan pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan semacam ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24 sampai 25, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-murid. Nah, ini loh yang saya maksud tadi. Kalau mau masuk surga, ikuti cara Tuhan, jangan ikuti cara berpikir manusiawi. Ikuti cara Tuhan. Maka kita harus dengar apa yang disampaikan Yesus kepada murid-murid. Terus? Setiap orang yang mau mengikut aku. Setiap orang yang disebut pengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri. Memikul salibnya. Memikul salib. Dan mengikut aku. Mengikut Tuhan. Terus? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, tidak mengikut Tuhan, binasa. Kehilangan nyawa. Terus? Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan, terus? Ia akan memperolehnya. Hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi syarat untuk mengikut Tuhan, menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut Tuhan. Artinya rela kehilangan nyawanya. Rela kehilangan nyawanya karena Tuhan. Jangan kita bertahan, mempertahankan diri ini hanya karena uang, hanya karena harta kekayaan, tapi jauh dari Tuhan, kehilangan nyawa. Tapi biarlah kita rela kehilangan nyawa karena Tuhan. Amin, saudaraku. Jaminannya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena salib Kristus, ia akan memperolehnya sama dengan hidup kekal. Hidup kekal. Hidup kekal. Jadi yang membuat kita, yang memberi hidup kekal itu sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Kalau harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia di atas muka bumi ini tidak bisa memberi jaminan. Karena tidak ada darahnya. Korban Kristus, darah salib Kristuslah yang menjadi jaminan. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Singkatnya saja dulu ya, soal mengenai sangkal diri ini. Sejenak persamaan, kita lihat dulu persamaan dari 3 perkara itu. Sangkal diri berarti menyangkal segala sesuatu yang ada di dalam diri ini. Termasuk kelebihan-kelebihan, apa saja. Sangkal saja. Ini pengertian sederhana. Di Tuhan, jangan sampai kita terlalu dalam mengerti, tapi yang sederhana tidak sanggup dilakukan. Hatinya saja tidak bisa disangkal di dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Di Tuhan. Kemudian memikul salibnya. Berarti menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang bertanggung jawab. Ya di atas ya, tidak di atas tidak.
Sebagai seorang suami, masing-masing manusia mempunyai tanggung jawabnya. Sebagai seorang suami bertanggung jawab untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik, bapak yang baik, suami yang baik. Seorang istri juga bertanggung jawab di dalam hal, harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan di dalam hal ketundukannya. Sebab itulah kemuliaan dari seorang istri. Seorang anak tanggung jawabnya yang harus dipikul, hormat kepada orang tuanya supaya panjang umurnya. Bahkan lanjut usianya, panjang umur 70 tahun. Lebih dari 71, lebih daripada 70, lanjut usia. Tambah lagi, lanjut. Tambah lagi, lanjut. Amin. Siapa yang mau lanjut? Puji Tuhan. Lanjutlah. Puji Tuhan. Seorang hamba hormat kepada tuannya. Yesus Kristus adalah Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Demikian juga sebagai seorang tuan harus memperhatikan hamba-hambanya. Jadi semua orang, setiap insan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Itu pengertian sederhana saja soal memikul salib. Kemudian soal mengikut Tuhan. Di dalam hal mengikut Tuhan ini, boleh kita melihat dulu Injil Yohanes 12. Ayat 24 sampai 25. Baca. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai 25, baca. Yesus memberitakan kematiannya. Ya, terus? Aku berkata kepadamu. Apa yang dikatakan terus? Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ya, berarti dia bukan benih. Kalau benih itu jatuh ke tanah dan mati. Terus? Tetapi jika ia mati, terus? Ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, mati. Kalau sudah mati, benih itu ditaburkan, dia akan tumbuh, berakar dan berbuah. Terus? Barang siapa mencintai nyawanya, barang siapa mempertahankan nyawanya, tidak sangkal diri, tidak pikul salib, tidak ikut Tuhan, terus? Ia akan kehilangan nyawanya. Ia kehilangan nyawanya. Terus? Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Lebih tepatnya ayat 26, terus? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Mengikut Tuhan, terus? Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Iya, itu yang disebut pengikutan yang benar. Di mana Tuhan ada, di situ pelayan Tuhan ada. Terus? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Jadi yang dimaksud dengan mengikut Tuhan adalah sama seperti benih yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Itu yang disebut mengikut Tuhan. Sama seperti benih. Misalnya benih gandum, dia harus jatuh dulu ke tanah, baru mati. Jatuh ke tanah sama dengan rendah hati. Amin, saudaraku. Lalu mati, berarti daging tidak bersuara lagi. Kalau keinginannya, suara dagingnya masih dituruti, berarti belum mati. Jadi yang dimaksud dengan mengikut Tuhan sama seperti benih yang jatuh ke tanah dan mati. Berarti rendah hati, kemudian daging tidak bersuara lagi. Itu yang disebut pengikutan yang benar. Di mana Tuhan berada, disitulah pelayan Tuhan berada. Ini pengikutan yang benar. Ini pengertian sederhana saja. Jadi kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak rendah hati, apalagi dagingnya tidak mati, tidak rendah hati, tidak mati, tidak masih hidup menurut daging, ya dia bukan pengikut Tuhan. Dia bukan pengikut Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kita kembali lagi dulu membaca Matius 16 tadi. Ayat 20. Matius 16 ayat 25, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, mempertahankan nyawanya, terus ia akan kehilangan nyawanya. Ia kehilangan nyawanya, terus. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, kehilangan nyawanya, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan, terus ia akan memperolehnya. Ia hidup kekal. Ia memperoleh hidup kekal.
Amin, saudaraku. Amin. Ia memperoleh hidup kekal, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, hidup di sini dalam arti lain ialah nama terdaftar di surga. Jika dikaitkan antara Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25 dengan Injil Lukas 10 ayat 20. Dapat dipahami, saudaraku? Mengerti maksud saya? Puji Tuhan. Jadi hidup di sini dalam arti lain ialah nama terdaftar di surga. Nama tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jika dikaitkan antara Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25 dengan Injil Lukas 10 ayat 20. Tadi dalam Injil Lukas 10 itu murid-murid dalam pengakuan mereka bahwa iblis mereka juga sudah taklukkan, setan sudah mereka taklukkan, dan Yesus sendiri melihat bahwa iblis itu telah jatuh dari langit seperti kilat. Tetapi Yesus kembali berkata, berbahagialah kalau namamu terdaftar di surga. Berarti hidup di sini dalam arti lain nama terdaftar di surga. Jika dikaitkan antara Injil Matius 16 dengan Injil Lukas 10. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Nama-nama yang terdaftar di surga antara lain, menurut ayat yang ada, yang saya teliti, 1 Musa. 1 Musa. Keluaran 32. Ayat referensinya kita periksa di dalam Keluaran pasal 32 ayat 32. Tapi supaya kita memahami cerita itu, dibaca dulu terlebih dahulu ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ayat 31 terlebih dahulu. Baca Keluaran 32 ayat 31. Anak lembu emas. Ya. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ya. bangsa ini telah berbuat dosa besar. Setelah jatuh dalam dosa penyembahan berhala, menyembah patung anak lembu emas tuangan, Musa berkata di hadapan Allah, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Terus, Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. puji Tuhan. Penekanan pada ayat 31 ini ialah bangsa Israel hidup di dalam dosa penyembahan berhala. Jatuh dan atau hidup dalam dosa penyembahan berhala. Puji Tuhan, mereka menyembah patung anak lembu emas tuangan itu. Puji Tuhan. Sehingga Musa sungguh sangat menyesal sekali dengan peristiwa itu. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan akan sangat menyayangkan dan menyesalkan sekali apabila anak-anak Tuhan, sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan dalam penggembalaan ini, jatuh dalam penyembahan berhala, terikat dengan penyembahan berhala. Itu juga akan saya sayangkan sekali. Sebagaimana Musa sangat menyesal sekali dengan peristiwa itu. Bayangkan, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Itu membuat seorang hamba Tuhan menyesal dan mengalami kesedihan yang mendalam. Sungguh percayalah dengan apa yang saya sampaikan ini. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Itu arti berhala yang pertama. Berhala artinya satu, segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Contoh, meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, kesibukan-kesibukan, terikat dengan perkara-perkara lahiriah lainnya di bumi ini. Karena pendidikan, itu berhala. Nah, kalau misalnya sidang jemaat sibuk bekerja, tinggalkan ibadah, hamba Tuhan pasti menyesal sekali melihat kelakuan semacam ini. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Musa, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Jadi saudara, penyembahan berhala itu dosa besar. Tinggalkan Tuhan karena pekerjaan itu dosa besar.
Tinggalkan Tuhan karena pendidikan, itu karena dosa besar. Itu yang membuat hamba Tuhan menyesal. Jangan saudara pikir saya tidak resah dengan kelakuan saudara, manakala terikat dengan penyembahan berhala. Saya resah. Sungguh Tuhan tahu. Yang kedua, pengertian penyembahan berhala. Yang kedua, kekerasan hati. Berhala artinya pertama, segala sesuatu yang melebihi Tuhan. Dua, kekerasan hati. Kekerasan hati itu merupakan penyembahan berhala. Contoh, Saul sudah diurapi oleh Tuhan, oleh Samuel dengan satu tujuan, untuk memperhatikan bangsa Israel, bertanggung jawab dengan keselamatan bangsa Israel, dengan musuh-musuh yang ada di sekitarnya, teristimewa Filistin, supaya Filistin tidak menjajah bangsa Israel. Kemudian musuh yang di sekitarnya, Amalek. Tuhan perintahkan kepada Saul, saya sudah mengurapimu, tetapi engkau harus perhatikan bangsa Israel terhadap musuh-musuh di sekitarmu, termasuk Amalek. Tumpas mereka. Tapi tumpas mereka dari rajanya sampai rakyat terkecil, laki-laki, perempuan, kecil besar, tumpas. Bahkan sampai kepada binatang mereka, tumpas habis. Tapi Saul tidak mendengarkannya. Saul hanya menumpas habis rakyat Amalek, tapi membiarkan Agag, raja Amalek, hidup. Saul menumpas binatang yang kurus bangunnya, tapi mengambil binatang yang tambun-tambun. Kemudian dalam tindakan yang sedemikian, Tuhan tahu, Tuhan beritahu kepada Samuel. Sakit hati Tuhan diberitahu kepada Samuel. Lalu Samuel datang dan bertanya. Di situ pun Saul masih tetap mengeraskan hati. Di situ pun Saul masih tetap membela diri. Tidak segera mengakui kesalahannya. Saul berkata, aku memang sudah menumpas orang Amalek. Aku ini hanya mengambil Agag kok. Hanya membiarkan Agag, raja Amalek, hidup. Itu hanya ini loh. Seringkali karena hanya ini loh. Sedikit aja kok, sedikit doang. Itu aja, itu doang. Nah itu. Ini ciri orang keras hati, tidak mau dengar-dengar. Kemudian Samuel juga tegur. Binatang yang saya dengar itu di belakang apa? Oh tidak. Binatang yang kurus ditumpas, binatang yang gemuk, tambun, saya ambil untuk digunakan jadi korban persembahan. Tapi Samuel berkata, mana yang lebih penting? Memperhatikan firman Tuhan atau kekerasan hatimu? Atau penyembahan, atau korban persembahanmu? Mana lebih penting, kedegilan hatimu atau korbanmu? Yang Tuhan mau supaya kita belajar untuk dengar-dengaran. Bukan soal siapa yang lebih pintar, bukan soal siapa korbannya yang lebih banyak. Yang Tuhan mau supaya kita semua dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, itu kekerasan hati. Itu arti berhala yang kedua. Yang ketiga, kebenaran diri sendiri. Menunjukkan bahwa dia berada di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan, hukum Taurat itu cirinya, saudaraku, menjalankan ibadah secara lahiriah. Misalnya, mulutnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah, tapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kebenaran diri sendiri. Dan biasanya orang yang berada di bawah hukum Taurat, kelemahan dari hukum Taurat itu sendiri, menunjuk-nunjuk dosa, dan membela diri, sama dengan kebenaran diri sendiri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan.
Itulah penyembahan berhala dari bangsa Israel tadi. Saudaraku, kita kembali dulu membaca Keluaran 32 ayat 31 tadi, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ya. Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Dalam penyesalan itu, Musa mengakui bahwa memang bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Dalam penyesalan itu memang diakui. Artinya Musa ini betul-betul memperhatikan kawanan domba Allah. Memang itulah ciri seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut. Ciri hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi rupa-rupanya bangsa Israel betul-betul jatuh dalam penyembahan berhala. Dan saudara perlu untuk diketahui, kalau anak Tuhan jatuh dalam penyembahan berhala, di situ nanti akan terdapat banyak kekeliruan-kekeliruan. Puji Tuhan. Kalau seseorang jatuh dalam dosa penyembahan berhala, saudaraku, di situ akan terjadi banyak kekeliruan-kekeliruan. Sebagai contoh, dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Puji Tuhan. Bolehlah dibaca itu, boleh dibaca. Baca cepat ya, agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak lembu emas. Ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, Ya. maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun Terus? dan berkata kepadanya, Ya. Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Ya, baru sebentar saja Musa meninggalkan mereka. Musa naik ke gunung, meninggalkan mereka di lereng gunung. Mereka sudah tidak terkendali lagi. Memang penting sekali kita tergembala dengan baik. Kalau tidak terkendali nanti. Puji Tuhan. Terus? Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Terus? Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Terus? Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Terus? tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, Terus? anakmu laki-laki dan perempuan, Terus? dan bawalah semuanya kepadaku. Terus? Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Istri, anak laki-laki, anak perempuan. Terus? Diterimanya itu dari tangan mereka, Terus? dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Terus? Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat kekeliruan yang terjadi pada saat seseorang jatuh, pada saat bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah anak lembu emas tuangan tadi. Satu, anting-anting emas ditanggalkan dari telinga para istri, anak laki-laki, anak perempuan. Artinya tidak dengar-dengaran lagi. Salah satu perhiasan rohani yang paling disukai oleh Tuhan, dengar-dengaran. Perhatikan baik-baik. Salah satu perhiasan rohani yang paling disukai oleh Tuhan adalah dengar-dengaran. Seperti anak Allah, Yesus Kristus, dengar-dengaran kepada Bapa. Dia diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dan Yesus berkata, ya Bapakku. Cawan ini tidak mungkin lalu. Berarti harus minum cawan. Tapi lihatlah kekeliruan yang terjadi. Mereka menanggalkan anting-anting emas. Tidak lagi dengar-dengaran. Kehilangan perhiasan yang sangat istimewa. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak dengar-dengaran, tidak akan berhasil di tengah ibadah dan pelayanan. Sidang jemaat tidak dengar-dengaran di dalam hal pengikutannya kepada Tuhan, jauh dari berkat Tuhan. Terjadi kekeliruan-kekeliruan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, kekeliruan yang kedua B, kekeliruan yang lain. Sesudah anak lembu emas tuangan itu berdiri, berkatalah Harun, Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Bukankah Allah sendiri yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir, perbudakan Mesir dan Firaun? Anak domba Paskah telah disembelih pada waktu senja. Lalu darah itu juga disapukan dengan menggunakan hisop pada kedua tiang pintu dan ambang pintu, sehingga petulah pemusnah tidak masuk ke dalam rumah itu. Tetapi kematian anak sulung dari orang Mesir, pada saat itulah mereka dibebaskan. Jelas karena darah anak domba Paskah yang membebaskan bangsa Israel, bukan berhala. Kita ini tidak bisa bebas dari perbudakan dosa oleh karena harta, kekayaan, uang, pekerjaan, kedudukan, kekuasaan apapun. Tidak bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tuhanlah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Darah anak domba Paskah telah disembelih pada waktu senja. Bebaslah mereka. Amin. Puji Tuhan. Jadi sudah keliru. Pokoknya kalau anak Tuhan jatuh dalam penyembahan berhala, pasti keliru. Pasti dia berpikir bahwa yang membebaskan dia dari dosa, hartanya, uangnya, pekerjaannya, kedudukannya, kekuasaannya. Pasti keliru. Harun saja keliru. Apalagi kita ini siapa? Harun itu imam besar. Menjadi pengantara bangsa Israel dengan Allah. Setiap sekali setahun dia harus masuk ruangan Maha Suci untuk memperdamaikan dosa. Itu Harun, abang Musa. Lalu kita siapa? Kenapa tidak sungguh-sungguh di dalam hal mengikuti Tuhan? Kenapa keras hati? Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Kekeliruan yang lain, C. Boleh dibaca. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya. Kekeliruan yang ke C, mendirikan mezbah untuk anak lembu emas tuangan. Patung anak lembu emas tuangan. Mendirikan mezbah. Puji Tuhan. Mezbah itu berbicara tentang pelayanan. Di tengah ibadah dan pelayanan ini tentu kita akan membawa korban dan persembahan. Pada saat itu mereka mempersembahkan korban bakaran dan mempersembahkan korban keselamatan. Saudaraku, tidak sedikit anak-anak Tuhan rela berkorban hanya untuk berhala. Untuk pekerjaannya dia korban. Untuk temannya dia korban. Untuk siapa saja tetangganya korban. Tapi separuh dari korbannya untuk Tuhan belum tentu dia kerjakan. Ini kan persembahan yang bodoh, yang keliru. Beberapa waktu lalu saya pernah singgung sedikit. Terjadi kekeliruan di Amerika. Satu warga kulit hitam mati terbunuh oleh polisi. Lalu rakyat Amerika demonstrasi menuntut hak asasi manusia. Tidak salah. Yang saya mau katakan adalah separuh dari cara dia menuntut pemerintah, dia lakukan untuk Tuhan. Apa Tuhan itu tidak bahagia, senang? Kita mengadakan kekerasan, demo sana, demo sini. Tapi untuk Tuhan dia tidak mau berjuang. Untuk yang berhala berjuang. Untuk yang tidak benar berjuang. Loh, itu loh. Betul apa tidak? Demikianlah bangsa Israel kekeliruannya.
Sampai pada akhirnya nanti, baca kembali ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Akibat dari 3 kekeliruan yang terjadi, titik 2, terus Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Mereka lanjut untuk bersukaria. makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Puncaknya jatuh dalam dosa kenajisan. Puncaknya begitu. Jatuh dalam dosa kenajisan. Dapat dipahami saudaraku? Jatuh dalam dosa makan minum, dilanjutkan dengan dosa kenajisan. Makan minum itu narkoba, merokok, minum minuman keras, mabuk. Lanjut sampai kepada kenajisan. Itu loh. Lihat, tidak ada manusia bisa mempertahankan dirinya menjadi suci apalagi sempurna jikalau ia di luar Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi yang ada adalah kalau seseorang jatuh dalam penyembahan berhala, ujung-ujungnya akan jatuh di dalam dosa makan minum, merokok, narkoba, minuman keras, mabuk, dan memuncak kepada dosa kenajisan. Itu sudah pasti, tidak bisa tidak. Siapapun dia di dunia itu, di luaran sana, pasti ujung-ujungnya ke situ. Akhirnya Tuhan bilang apa kepada Harun, kepada Musa? Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Rusak lakunya. Jadi kalau sudah hidup di dalam kenajisan, rusak lakunya. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Tetapi lihatlah Keluaran 32. Ini soal namanya terdaftar ya. Sedikit hanya perbandingan saja. Di konversi. Ayat 32 sampai 33. Keluaran 32 ayat 32 sampai 33. Baca. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu terus. Dan jika tidak, coba bayangkan. Seperti mengancam Tuhan. Musa seperti mengancam Tuhan. Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, nah, pengertian jika tidak, dia mengancam Tuhan. Dalam ancaman itu apa? hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau Dia tulis. mengancam, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tidak usah namaku terdaftar di sorga kalau mereka tidak kau ampuni. Itu ancaman Musa. Memang betul-betul dia bertanggung jawab, tapi keliru juga dalam tanggung jawabnya. Di mana letak kekeliruannya? Ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, siapa yang berdosa kepada siapa yang berdosa kepada Tuhan karena berhala? Terus, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. nama orang itu yang tidak terdaftar di sorga. Tapi yang pasti, Musa namanya dituliskan dalam kitab kehidupan, terdaftar di surga. Amin. Di Tuhan. Jadi sudah teranglah kita mengerti bahwa terdaftar di surga, ya lepaslah dari penyembahan berhala. Lepaskan diri dari penyembahan berhala. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus dan rekan sekerjanya di dalam Tuhan. Ayat referensinya. 2, Rasul Paulus dan rekan sekerjanya di dalam Tuhan. Ayat referensinya, Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 3. Baca. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat-nasihat terakhir. Ya. Eudia kunasihati, Eudia dinasihati oleh Rasul Paulus. Terus dan Sintike kunasihati, juga terus supaya sehati sepikir dalam Tuhan. sehati sepikir
biar kita sehati sepikir. Amin. 3. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sun Sugos, Ya. temanku yang setia, Teman yang setia di dalam Tuhan. Terus, tolonglah mereka, tolong. Terus, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Sintike, Eudia berjuang bersama Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Terus, Bersama-sama dengan Clemens Clemens, dan kawan-kawanku sekerja yang lain, ya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Nama yang tercantum dalam kitab kehidupan atau terdaftar dalam kerajaan surga, yaitu antara lain Rasul Paulus, Eudia, Sintike, Sun Sugos, dan Clemens. Masih ada yang lain, tetapi secara khusus ayat ini saja yang kita bahas. Puji Tuhan. Sekarang tentu timbul pertanyaan. Ada apa? Dan mengapa nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan? Mengapa nama mereka terdaftar di surga? Untuk menjawabnya, lihat kelebihan jawabannya, kita akan lihat dari kelebihan-kelebihan mereka. Eudia dan Sintike menghargai dan menghormati nasihat-nasihat Rasul Paulus. Sore ini firman Tuhan dinyatakan. Itulah nasihat firman Tuhan yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Amin. Puji Tuhan. Tujuan menghormati nasihat firman ialah supaya sehati sepikir di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ingat tadi malam dalam kesempatan ibadah pemuda remaja, hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Hikmat tidak tinggal kepada orang kaya, hikmat tidak tinggal kepada orang pandai, tidak tinggal kepada orang yang ijazahnya tinggi, tapi hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan. Jadi ukuran cerdas itu bukan karena doktor, profesor, ijazah tinggi atau pejabat tinggi, bukan. Ukuran cerdas itu menyerah. Terima nasihat firman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian B. Sun Sugos. Ini kelebihannya. B. Sun Sugos menjadi teman yang setia bagi Rasul Paulus. Menjadi teman yang setia bagi Rasul Paulus. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita memiliki roh setia. Dimulai dari diri kita di hadapan Tuhan setia. Sehingga dalam nikah jasmani pun, dengan hubungan nikah pun, nikah rumah tangga pun setia. Suami setia kepada istri, istri juga setia kepada suami. Setia. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kelebihan daripada Sun Sugos ini, mau menolong, mau memperhatikan rekan-rekan kerja yang lain. Mau menolong, memperhatikan rekan-rekan kerja, rekan-rekan kawan kerja yang lain. Puji Tuhan. Dalam hal ini harus kita buktikan juga. Haleluya. Dan saya tidak perlu menceritakan A, B, dan C. Cukup Tuhan yang tahu. Puji Tuhan. Sudah jemaat, sekiranya mempunyai masakan, mungkin agak banyak, perhatikan yang lain. Di rumah beras banyak, limpah, perhatikan yang lain. Saling tolong menolonglah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itulah Sun Sugos. Menolong, memperhatikan rekan kerja yang lain.
Puji Tuhan. Haleluya. Barangkali saya dapat lakukan sedikit, saya lakukan sedikit. Puji Tuhan. Ya. C. Clemens. Seorang hamba Tuhan rela berjuang di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan. Rela berjuang. Jadi hamba Tuhan harus berjuang. Pelayan Tuhan harus berjuang. Kalau hanya melayani di mimbar tidak berjuang, itu bukan hamba Tuhan. Harus berjuang. Harus punya semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Harus ada daya juang. Harus ada semangat di dalam melayani Tuhan. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh terpaksa. Saya sungguh sangat sedih sekali kalau sidang jemaat malas-malasan beribadah, apalagi dalam hal bermain-main dalam waktunya beribadah. Seharusnya ada waktu untuk istirahat. Dia gunakan main HP dan main game. Saya tidak habis pikir. Akhirnya seringkali ngantuk. Kalau melayani Tuhan, harus semangat. Seorang hamba Tuhan harus jadi pejuang. Bukan pecundang. Harus menjadi aktor intelektual. Sedapat mungkin orang lain bergantung kepada kita. Tapi bukan untuk pamer. Kiranya dapat dipahami. Amin. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lihat, sekalipun dengan pengalaman dari Euodikia, Sintike, Sunsugos, dan Clemens, namun demikian mereka tetap bersukacita. Namun mereka tetap bersukacita. Itulah nama-nama yang terdaftar di surga. Menurut ayat-ayat referensi yang sudah kita baca. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menang. Siapa saja tadi yang namanya terdaftar di surga? Yang ketiga, orang-orang yang menang. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat yang kelima. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada jemaat di Sardis. Ya. Barang siapa menang, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. puji Tuhan. Terus? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, Iya. melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan Terus? di hadapan para malaikatnya. Barang siapa menang, Yesus berkata, namanya tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan, sama dengan namanya terdaftar di surga. Barang siapa menang. Pertanyaannya, menang dari apa? Apakah menang dari beli toto gelap, togel, atau lotre? Tidak. Menang dari mana? Dari apa? Baca dulu ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Terus? Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah Ya. dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan sudah, setelah mereka terdeteksi, setelah diselidiki, terdeteksi, lalu Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Terus? Engkau dikatakan hidup, Engkau padahal dikatakan engkau hidup, mati. padahal engkau mati. Perhatikan, Tuhan menyelidiki sidang jemaat di Sardis. Dia tampil sebagai firman yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Puji Tuhan. Amin. Sehingga terlihatlah keberadaan sidang jemaat di Sardis. Dikatakan hidup, padahal engkau mati. Puji Tuhan. Malam sore ini Tuhan menyelidiki kehidupan kita lewat pemberitaan firman Allah dari Wahyu pasal 12. Amin. Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan melihat, Tuhan mengoreksi, dan Tuhan sudah melihat hati kita masing-masing. Dari awal firman Tuhan kita sudah dengar, kita sudah terima. Tuhan sudah menyelidikinya. Tuhan sudah melihat. Dan untuk sidang jemaat di Sardis ini, Tuhan berkata, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Menunjukkan bahwa sidang jemaat di Sardis ini
berada di tengah-tengah kegiatan roh, berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, tetapi sayangnya mereka hidup menurut daging. Roh itu hidup, daging itu mati. Biarpun ada di tengah-tengah kegiatan roh semacam ini, berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan semacam ini, kalau dia masih hidup menurut hawa nafsu daging, berarti rohaninya mati. Roh itu yang menghidupkan. Nah, itulah keberadaan dari sidang jemaat di Sardis, ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Puji Tuhan. Terus, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. puji Tuhan. Bangunlah. Berarti berada dalam suasana kebangkitan. Puji Tuhan. Suasana kebangkitan itu yang lama sudah berlalu. Dosa apapun, segala jenis kecemaran yang di belakang sudah berlalu. Amin, saudaraku. Kemudian kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Yang hampir mati. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jelas bahwa jemaat di Sardis ini betul-betul hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Betul-betul rohani mereka mati, tetapi masih ada tinggal sedikit. Itu sebabnya di sini dikatakan sudah hampir mati, berarti masih ada tinggal sedikit. Hal-hal yang bisa membangunkan rohani itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Lihatlah akibat daripada dikatakan hidup padahal mati. Lihat Tuhan berkata, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini akibat kelihatan hidup padahal mati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jadi banyak pekerjaan mereka yang mereka kerjakan, tetapi kenyataannya satu pun dari antara pekerjaan yang mereka kerjakan itu tidak ada yang sempurna. Banyak pekerjaan yang mereka kerjakan. Sama dengan penggembalaan GPT Betania, kita mengerjakan majalah majalah per minggu, kemudian majalah gulungan kitab yang terbuka per 3 bulan untuk kita kirim kepada ratusan hamba Tuhan. Ada untuk bagian itu juga, ada bagian mengetik, ada bagian mengedit, editor, ada bagian mencetak. Masing-masing punya bagiannya, banyak pekerjaan. Tapi kalau hidup menurut daging itu mati. Dan akibatnya, sekalipun pekerjaan itu banyak, satu pun tidak ada yang sempurna. Jadi semuanya berantakan, asal-asal saja. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Nah, turutilah bukankah kita ini sudah terima hal yang baik? Amin. Bukankah Tuhan, firman Tuhan sudah memperdengarkan bagi kita pembukaan isi hatinya? Sebab itu, terus, karena itu ingatlah turutilah dan bertobatlah. Turutilah dan bertobatlah. Puji Tuhan. Jadi langkah berikutnya untuk bisa kita memperbaiki hidup ini, saudaraku, turutilah dan bertobatlah. Terus, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, terus aku akan datang seperti pencuri, ya, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Puji Tuhan. Jadi syaratnya, saudaraku, pertama-tama turutilah segala firman yang kita dengar dan yang sudah disampaikan, yang sudah kita terima dan yang kita sudah dengar dari Tuhan. Yang kedua, bertobatlah. Berarti berhenti berbuat dosa. Amin. Puji Tuhan. Bagaikan 2 tangan yang disalib, terpaku, 2 kaki yang terpaku, dan lambung yang ditombak.
Kemudian berjaga-jagalah. Ini menunjuk kepada doa penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Hasilnya ayat apa? Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ya. Puji Tuhan. Hasilnya, saudaraku, di sini ayat 4, di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Hasilnya memperoleh pakaian putih. Hasilnya memperoleh pakaian putih. Puji Tuhan. Pakaian putih itulah lenan halus yang berkilau-kilauan. Artinya perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengenakan lenan halus, berarti segala kekurangan, segala ketelanjangan, segala kelemahan tidak nampak lagi. Kelemahan yang mendasar dari sidang jemaat di Sardis dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jelas ini hidup menurut hawa nafsu daging. Tetapi pada akhirnya lewat proses demi proses yang kita lewati sesuai dengan proses yang dari surga dari Allah, akhirnya memiliki pakaian putih. Puji Tuhan, untuk menutupi segala ketelanjangan kita, sehingga kita layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ini proses yang terakhir dalam langkah-langkah pengikutan kita kepada Tuhan. Salomo telah mengatakannya. Perjalanan yang pertama seperti Raja Wali di udara. Yang perjalanan yang kedua, ular di atas cadas. Perjalanan yang ketiga, kapal di tengah laut. Yang terakhir, laki-laki dengan perempuan. Jelas itulah pesta nikah anak domba. Jelas nama tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, sama dengan nama terdaftar di surga. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah mendapatkan penjelasan, pemaparan daripada Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita berdoa supaya di minggu yang akan datang kita boleh mendapatkan pemaparan sekaligus berkat dari surga dari ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang pasti pada ayat Wahyu 12 ayat 8, tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapat tempat di surga. Yang mendapat tempat di surga adalah mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, sama dengan terdaftar di surga. Amin. Bagaimana saudara melihat kebaikan Tuhan yang sedang dinyatakan di tengah perhimpunan ibadah sore ini? Betapa Tuhan sedang berjuang untuk menyelamatkan kehidupan kita masing-masing. Jangan kita menganggap sepi kekayaan dan kemurahan hati Tuhan. Jangan kita menganggap najis darah perjanjian Tuhan. Mari kita junjung tinggi korban Kristus. Kalau kita sudah dengar nasihat, lalu kita kita diselidiki, kita menerima teguran-teguran, hormati. Karena Tuhan punya tujuan yang mulia, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, nama kita terdaftar di surga. Musa, Rasul Paulus dan rekan kerjanya, kemudian mereka yang menang terhadap perbuatan daging, seperti jemaat di Sardis. Kepada mereka dikaruniakan pakaian putih, menjadi mempelai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.